Akhirnya di pagi hari setelah sholat subuh, si suami kembali datangi hakim. Mendatangi hakim, si suami ini setelah pagi hari dia sholat subuh, dia pamitan kepada anak dan istrinya, dia minta doa, dia minta maaf, bahwasanya hari itu dia bakal mendatangi hakim dan juga bakal menjalankan konsekuensinya karena dia tidak melanggar perjanjiannya, karena dia tidak membayar hutang waktu telah ditentukan. Akhirnya ketika itu dia mendatangi hakim. Wahai hakim, aku sekarang telah datang kepadamu sebagaimana janjiku tadi malam. Ayo masukkan aku dalam penjara. Akhirnya si hakim ketika itu tersenyum. Udah, jangan bikin masalah hutang. Hutang kamu aku yang bakal jamin, aku yang bakal bayar. Udah, kamu senang aja, ayo ngopi dulu kalau bahasa kita nyaman. Tenang, udah. Gak usah risau, gak usah risau, gak usah galau, santai aja. Masalah hutang kamu itu aku yang jamin, aku yang urusan aku yang bakal bayar. Akhirnya ini si pemuda curiga, ada apa? Kemarin kamu amat sangat tegas. Kemarin kamu amat sangat tegas, bahkan kamu yang memaksa aku untuk langsung harus masuk penjara. Kasar banget diri kamu kemarin, garang banget. Tapi sekarang kenapa kamu lembut? Kenapa kamu baik banget? Bahkan kamu mau membayarkan hutang. Coba kamu jelaskan, aku gak bakalan menerima hutangku dibayarkan oleh dirimu kecuali kamu mau menceritakan apa yang terjadi kepada dirimu. Akhirnya si hakim berkata, wahai anak muda, tadi malam aku bermimpi Rasulullah. Di dalam mimpiku Rasul berkata kepadaku, wahai hakim, nanti pagi ada orang bakal datang kepada dirimu, menyerahkan dirinya untuk masuk penjara. Itu orang baik. Dia gak bayar utang bukan karena dia mau menipu, bukan. Memang dia lagi gak punya duit. Dia berusaha untuk membayarnya, memang lagi gak punya duit. Ini orang baik, istrinya juga orang baik, orang yang dekat kepadaku, orang yang cinta kepadaku. Wahai hakim, demi diriku, karena aku, maka nanti ketika dia datang kepadamu, bayarin hutangnya. Berkat dirimu, wahai anak muda, tadi malam aku didatangi oleh Nabi besar Muhammad. Aku senang, aku didatangi oleh Nabi, ditanya oleh Nabi, bisa bertemu dengan Nabi walaupun di dalam mimpi. Akhirnya berkat dirimu, sekarang hutang kamu aku yang bayar. Dan ini persenan buat dirimu, dikasih bonus. Dikasih bonus sama si hakim. Akhirnya si anak muda ini, si lelaki ini mendatangi orang yang dia pinjam hutangnya. Dia mendatangi, wahai saudaraku, aku mau bayar hutang. Akhirnya ini saudaranya dipinjemin duitnya, tersenyum. Udah, jangan ngomongin hutang. Hutang ente udah lunas, udah ada ikhlaskan. Nah, kenapa lagi? Ini dia yang tadinya kemarin garang, maksa-maksa untuk dibayar hutangnya, tapi sekarang dia tersenyum, manis, lembut, bergembira, ramah. Akhirnya bertanya, aku gak bakalan mengizinkan kamu mengikhlaskan hutangmu sebelum kamu menjelaskan apa yang terjadi pada dirimu. Kemarin kamu begitu galak, kemarin kamu begitu kasar, kemarin kamu begitu keras, tapi sekarang kenapa kamu begitu lembut, baik? Ada apa? Dia berkata juga nih orang ini, wahai temanku, tadi malam berkat dirimu aku didatangi oleh Nabi Muhammad di dalam mimpi. Di situ Nabi berkata kepadaku, wahai fulan, bahwasanya besok pagi orang yang berhutang kepadamu bakal datang. Itu orang baik, jangan kamu siksa dia, jangan kamu persulit dia. Dia orang cinta kepadaku, dia dan istrinya orang sayang kepadaku, orang banyak bersolawat kepada diriku. Wahai fulan, ketika dia datang kepadamu, ikhlasin hutang kamu kepadanya demi diriku. Siapa yang nggak mau dibilang demiku, demi diriku? Oh, demi Nabi siapa yang rela? Wah, rela walau cuma hutang doang. Iya, karena emang ini Nabi yang minta, dia lakukan. Maaf ya Rasulullah. Tapi berkat dirimu aku tadi malam didatangi oleh Nabi.
wahai anak muda, wahai saudaraku, temanku, utang kamu lunas, aku ikhlaskan. Dan ini persenan buat dirimu. Apa yang terjadi ketika ada orang menjadikan Nabi Muhammad sebagai jaminan buat dirinya dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad, melewati bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka segala urusannya akan diberikan jalan keluar oleh Allah dan solusi oleh Allah Subhanahu. Yang tadinya dia punya hutang, berkat bersolawat kepada Nabi, akhirnya apa yang dia dapetin? Hutangnya lunas, bahkan dia dapat bonus daripada si hakim, dan bonus di persen daripada orang yang minjemin dia duit. Akhirnya dia di penjara nggak jadi, hutang dia lunas, bahkan dia mendapatkan bonus tambahan. Berkah apa ini semua? Berkah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Dan inilah janjinya Nabi Muhammad, waktu dulu. Dan berkah solawat kepada Nabi, kamu punya hutang akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak solawat kepada Nabi. Banyak solawat kepada Nabi. Insya Allah segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dunia dan akhirat ketika kita banyak bersolawat kepada Nabi, bakal diberikan masyarakat, jalan keluar, solusi oleh pada Nabi besar Muhammad. Dan satu lagi kabar gembira, ketika kita banyak bersolawat kepada Nabi, apa kata Nabi? Aqrabun nasi ilayya manzilah yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat nanti di akhirat tempat duduknya